Kemudian saya lupa pakai kacamata. Pantas perasaan kurang, ada apaan kurang. Wal intihau minas salami ma'al intihai minal iltifat. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi gitu, berarti sudah tidak nengok lagi kita. Wattayamunu fihi, nengok ke kanan itu juga sunnah. Jadi jangan sampai salah paham, salah mengerti. Nengoknya itu sunnah, tapi ketika kita nengok disunatkan juga dimulai dari kanan, at-tayamun namanya. Ya. Kalau kita kiri dulu boleh, ya nggak apa-apa juga, nggak membatalkan sholat maksudnya itu. Cuman nggak mendapatkan sunnahnya tayamun. Wa yazida qauluhu, dan sunnah juga untuk menambah ucapan salam kita itu yang wajib, yang rukun adalah sampai mim tadi assalamu alaikum, itu yang rukun, yang wajib. Kalau tidak diucapkan sampai di kumnya nggak sah, berarti sholat kita batal ya. Tapi kalau sudah assalamualaikum sudah selesai, tapi disunnahkan untuk menambah, yaitu warahmatullah. Ya. Di sini wa amma ziyadatu wa barakatuh, adapun menambah dengan kata-kata wa barakatuh ya, assalamualaikum warahmatullah kan gitu. Kalau ditambahin wa barakatuh gimana? Patusannu inda Ibni Hajar, disunatkan menurut pendapat Imam Ibnu Hajar bis sholatil janazati faqat, yaitu waktu sholat jenazah. Kalau kita ikut sholat jenazah di Mekah atau di Masjidil di Madinah itu tidak ditambahin wa barakatuhnya ya, karena di sana bukan mazhab Syafi'i ya. Ini kalau Ibnu Hajar adalah ashabus Syafi'i, jadi beliau mengatakan sunnah kalau sholat jenazah ditambah dengan wa barakatuh ya. Khilafan lirramli, sementara Imam Romli berbeda pendapatnya, yaitu fala tusannu indahu mutlaqan. Kalau Imam Romli sama sekali tidak disunatkan nambah ucapan wa barakatuh. Jadi kalau kita umpamanya sholat jenazah, ada imam yang jadi imam sholat itu mengucapkan salamnya tidak seperti yang biasa dilakukan oleh kita, nggak ditambahin dengan wa barakatuh, itu berarti dia mengikuti pendapatnya Imam Romli. Bahkan Imam Romli bahkan tidak disunatkan. Yang mensunatkan di sholat jenazah itu hanya Imam Ibnu Hajar gitu. Jadi nggak ada keributan gitu. Imam kok nggak pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ditambahin, seakan-akan disalahin imamnya gitu ya. Ya karena itu orang yang belajar kitab fikih atau belajar fikih, kata Gus Baha gitu ya, itu adalah orang itu jadi smart gitu, cerdas gitu, pinter gitu, karena semuanya ditahu, semuanya dijelasin di dalam kitab fikih. Kalau kita kembali hanya ke hadis Quran ya nggak bakal ketemu begini, nggak ada penjelasan begini gitu ya. Jadi kita melihat sistem pendidikan dulu di pesantren-pesantren salafiyah, syafi'iyah istilahnya, pesantren yang lama-lama itu pelajaran pokoknya pertama adalah tauhid ya. Tauhid diajarkan pada anak-anak santri yang baru, dimatangkan lah gitu, disuruh hafal segala macam. Kemudian yang kedua belajar ibadah, yaitu dengan kitab fikih. Kemudian untuk mempelajari kitab-kitab itu perlu alat, yaitu belajar juga nahwu dan shorof gitu. Itu yang dicecer. Nanti kalau sudah mulai ngerti baru ada pelajaran tafsir, hadis dan sebagainya.
Sebab kalau nggak ada bekal dulu, bekal pemahaman cara ibadah seperti sholat. Sebab di hadisnya itu tidak selengkap itu penjelasan. Yang menjelaskan itu adalah ulama melalui kitab fikih itu. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Sembahyanglah kamu seperti saya ini. Nah itu kan tidak dijelaskan ini yang sunnah, ini yang rukun, nggak ada tuh penjelasan gitu. Yang menjelaskan itu adalah setelah diteliti oleh para ulama mujtahid namanya, berdasarkan ijtihad para ulama itu, maka bisa dipisah-pisahkan atau dijelaskan secara rinci. Ini termasuk rukun, ini termasuk sunnah dan sebagainya. So, kalau tidak pakai fikih orang susah nanti belajar atau melaksanakan ibadahnya, gitu. Akan kesulitan gitu. Ya. Nah alhamdulillah kita ya, banyak ulama yang masih terus mengembangkan pelajaran fikih ini gitu dalam hal ibadah gitu ya. Kemudian wa adamul maddi, jangan panjang-panjang baca salamnya itu ya. Wa iyabsila bainat taslimataini, dan hendaknya sunnah memisahkan antara dua salam itu. Yang pertama adalah hukumnya rukun, wajib, yang kedua sunnah. Tapi kaifiahnya itu di dalam mengucapkan dua salam itu supaya terpisah, jangan nyambung. Terpisahnya itu biqadri subhanallah, yaitu dengan seukuran kita mengucapkan subhanallah. Sebenarnya assalamualaikum warahmatullah, nengok lagi, diamnya itu kira-kira 2 detik. Habis diam sebentar baru assalamualaikum warahmatullah gitu. Nah kemudian kalau lebih sempurna lagi, di dalam hati kita waktu mengucapkan salam itu niatul khuruj minas sholati ma'at taslimatil ula, diniatin untuk mengakhiri sholat kita pada waktu mengucapkan salam pertama. Ya niat dalam hati gitu, kita akan menyelesaikan sholat kita. Wa ayyan wiya assalam, dan berikutnya hendaknya niat ketika kita mengucapkan salam, baik pertama maupun yang kedua, baik yang rukun maupun yang sunnah, yaitu niatin mengucapkan salam itu adalah doa. Isinya doa, assalamualaikum warahmatullahi, semoga selamat dan sejahtera atas engkau, kan gitu. Kepada siapa kita niatin? Alal malaikati, kepada malaikat, walaupun nggak lihat ya. Sebab di kiri kanan kita ini ada malaikat raqib dan atid ya, dan sebagainya lah. Juga diniatin wa mu'minail insi wal jin ya, bitaslimataini, di dalam dua ucapan salam itu kita mengucapkan salam untuk bangsa jin dan manusia yang Islam. Sebab kalau kita lagi sendiri berarti nggak ada manusia kan gitu, waktu sembahyang sendirian. Tapi niat kita tetap di kiri kanan kita ini ada malaikat dan pasti ada jin gitu. Jadi kita ucapin aja supaya sempurna pahalanya gitu, nambah pahala lah gitu ya. Kalau ditanya ada jin, ya Allah alam, kita sih percaya aja. Kemudian juga wayan wirradda, bagi orang yang menjadi makmum ya, ketika mengucapkan salamnya itu ada niat untuk menjawab salamnya imam. Wayanmi ar-radda alal imami bi ihdahuma. Jadi kalau imamnya di sini, umpamanya sekarang imam ngadep kiblat, kita adanya di sini ya. Kita kan salamnya pasti ke kanan dulu, tidak kepada imam tapi kepada jamaah yang di sebelah kanan kita. Nah ketika kita mengucapkan salam nengoknya ke kiri, berarti ada imam di situ. Nah kita niatin menjawab salam salam imam yang mengucapkan salam.
mengucapkan salam itu ya diucapkan oleh imam, kita jawab dengan ucapan yang sama gitu. Niat aja gitu, niat gitu. Di sini ada keterangan wa yusannu li ghairil musalli, disunatkan juga bagi mereka yang tidak di dalam mengerjakan sholat. Ya, kita umpama ada orang sholat, kita tidak di dalam sholat gitu. Kita yang salam, yang mengucapkan salam itu orang yang lagi sholat, ya. Wa yusannu li ghairis musalli raddus salami alladhi minal musalli wala yajibu. Jadi kalau ada orang sholat mengucapkan salam, kita yang tidak sholat ini juga disunatkan untuk menjawab salamnya itu gitu, ya. Tetapi tidak wajib. Kalau sama-sama tidak di dalam sholat, ya, kalau umpamanya kita diucapkan salam sama orang, bagi yang mengucapkan salamnya itu hukumnya sunnah. Seperti kita ketemu orang, kebetulan jumlahnya kita melihat orang itu lebih banyak, maka disunatkan kita mendahului mengucapkan salam gitu. Nah, ketika kita mengucapkan salam, kita yang mengucapkannya ini hukumnya sunnah. Tetapi ketika didengar oleh orang yang mendengar salam kita itu hukumnya wajib gitu. Nah, disinilah ada keterangan, ada ibadah yang hukumnya sunnah itu pahalanya lebih besar daripada yang wajib, yaitu waktu mengucapkan salam itu. Ketika orang mengucapkan salam sunat, tapi pahalanya gede. Bagi yang mendengar salam hukumnya wajib menjawab salam, tapi pahalanya kalah dengan yang memulai salam itu gitu, ya. Kemudian berikutnya dijelaskan di sini, ya. Wa yusannu at-tasyahudul awwalu, disunatkan ketika kita mengerjakan tasyahud awal. Nah, tasyahud awal itu hukumnya juga sunnah, ya, tidak termasuk rukun. Disebut sunat ab'ad. Kalau kita tidak kerjakan tetap sah sholat kita.